adalah mengulang yang sudah pernah Anda pelajari waktu kelas 2 atau kelas 1 ya. Yaitu tentang sudut berelasi yang kaitannya nanti dipakai untuk menyelesaikan persoalan limit trigonometri. Adapun hal-hal yang perlu Anda pahami nanti adalah yang pertama tentang kuadran. Tolong diingat kembali ya. Di kuadran 1 apa positif, Nak? Di kuadran 1 apa positif, Nak? Ini Semua, Pak. Semua positif ya. Kan deh. Kuadran 1 semua positif, Pak tulis all positif ya. Di kuadran 2 apa positif, Nak? Sin ya? Sin positif berarti yang lainnya negatif. Ini loh. Sin sama kebalikan dari sin apa, Nak? Kebalikan dari sinus apa? Kosek. Kosek. Jadi kalau sinnya positif, kebalikannya juga positif ya. Sin positif, koseknya juga positif di kuadran ke-2. Di kuadran ketiga apa, Nak? Tan ya. Tan positif, kebalikan dari tan apa, Nak? Sepertan namanya apa? Kotan. Jadi kalau tannya positif di kuadran 3, maka kotannya juga positif. Kalau kuadran 4, cos positif ya. Cos positif, kebalikan dari cos apa, Nak? Sekan. Sekan. Jadi cos yang positif, sekannya juga positif. Ke sana sudutnya putarannya berarah. Ya. Nah, di kelas 2, tidak salah, itu kelas 1 dulu. Adik-adik pernah belajar apa? Sudut berelasi ya? Pernah ya? Ya. Ingat lagi ya. Sudut berelasi. Contohnya misalnya ada yang sin 90 derajat ditambah A gitu. Ini hasilnya apa? Kemudian cos 180 misalnya. Min A. Ini hasilnya apa? Misalnya lagi tan 270 plus A. Ini hasilnya apa? Kemudian cos lagi, Pak ambil contoh. 360 min A. Hasilnya apa? Nah ini sangat banyak nanti. Yang 90 tambah A, ini salah satu saja Pak ambil. Ada sin 90 tambah A, ada cos 90 tambah A, enggak Pak tulis. Ada tan 90 tambah A, enggak Pak tulis, dan seterusnya. Yang 180 juga demikian, Nak. Ada 90 kurang, ada 90 min, ada 180 kurang, ada 90 plus, ada 270 plus A, ada 270 min A, dan seterusnya, termasuk kebalikannya. Nah, caranya ini menentukannya, caranya gimana, Nak? Gimana cara menentukan itu semua? Ya, Pak punya 2 patokan ya. Ini adalah cara untuk menghafal itu semua. Jika sudutnya apa? Kelipatan ganjil dari 90 derajat. Lipat ganjil 90 derajat berapa, Nak?
1 kali 90. 1 kan bilangan ganjil ya. 1 kali 90 berapa? 90. 10. Bagi bilangan ganjil setelah 1 berapa? Nak? 3 kali 90 berapa? 30. Apa sih? Atau contoh apa? Sudut kelipatan ganjil dari 90 derajat. Jika sudutnya kelipat ganjil dari 90 derajat, nanti berubah nanti fungsinya ya. Sin akan berubah menjadi cos dan sebaliknya, ini pulang pergi nih. Sin berubah jadi cos, berarti cos berubah jadi sin. Kalau tan berubah jadi apa, Nak? Berubah jadi kotan ya. Kotan ya. Tan berubah jadi kotan dan sebaliknya. Jadi kalau kotan berubah menjadi tan. Kebalikannya nanti ya. Dan diperhatikan bahwa kuadrannya penting ya. Kuadrannya penting. Nanti kejelasannya kita contohkan. Itu jika sudutnya kelipatan ganjil dari 90 derajat. Tetapi jika sudutnya teman dari ganjil apa, Nak? Genap. Kelipatan apa? Genap. Ganjil temannya kelipatan genap dari 90 derajat. Kadang dalam derajat 90 derajat, dalam pi kan bisa ya. Apa hubungannya, Nak? Kalau pi itu sama dengan berapa? Dalam derajat 180 derajat ya. Pak, Tulis. ada apa ya? Kadang ditulis pi, kadang ditulis dalam derajat. Kalau pi radian namanya. Kalau ini dalam derajat, kalau ini dalam radian. Tapi kalau yang namanya 0 radian itu akan sama dengan 0 derajat, sama-sama 0 ini nak nolasinya ya. Pak sambungkan lagi, jika sudutnya kelipatan genap dari 90 derajat, contohnya berapa, Nak, bilangan genap? 2 kali 90, berapa itu? 180 derajat contohnya. 4 kalinya berapa lagi? 4 kali 90 berapa? Ya 60 derajat. Apabila sudutnya adalah kelipatan genap dari 90 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap, Nak. Jadi fungsi trigonometrinya tetap. Trigonometrinya tetap. Artinya kalau sin tadi kan berubah, sin berubah jadi cos. Kalau di sini sin tetap, sin itu maksudnya tetap ini, Nak. Kalau cos tetap cos, kalau tan tetap tan, kalau kotan tetap kotan dan sebaliknya nanti ya. Kalau di sini kuadrannya dipentingkan, kalau di sini juga kuadrannya penting ya. Kuadran penting. Gimana contoh yang ini kelipatan genap, kelipatan ganjil penggunaannya nanti? Tapi Pak tuliskan banyak contoh tadi itu. Contohnya yang dua kotak tadi ya. Misalnya ditanya sin 90 derajat plus A. Ini jawabannya apa, Nak? Ya, kita lihat sudutnya 90 ini kelipatan genap apa ganjil, Nak? 90 derajat itu kelipatan genap apa kelipatan ganjil dari 90, Nak? 90 derajat ini kan 1 kalinya 90 ya? Iya. Itu berarti kelipatan 1 itu berarti bilangan apa? Ganjil. Karena versi yang di sini genap ganjil adalah
apabila sudutnya kelipatan ganjil dari 90 derajat, contohnya ini, maka sin akan berubah jadi apa nak katanya? Cos. Sin akan berubah jadi cos. Cos apa? Belakangnya tinggal diambil ya. Cos A. Cos A. Kalau ini kuadran berapa artinya nak? Kuadran 1. 90 tambah berarti kuadran berapa? Anggap A itu sudut kecil. Kalau 90 derajat itu kan pas di sumbu X kan? Kan di sini kan? Ditambah lagi dikit berarti ya muter ke sini positif kan? Nah, ini kuadran berapa jadinya? Kuadran 1. Sin kuadran 1 gimana? Sin kuadran 1 gimana? Plus kan? Plus Maka ini semua. hasilnya plus ya. Plus tidak usah ditulis ya. Berarti rumus ini hasilnya apa? Sin 90 tambah A hasilnya apa? Cos Cos A. Itu satu contoh ya. Contoh yang kedua. Cos 180 Pak ambil ini kemudian kurang A. Ini hasilnya apa nak kira-kira? Ini kelipatan kenapa? Kelipatan ganjil dari 90 derajat nih. 180 itu kan 2 kali dari 9. Genap berarti kan? Karena kelipatan genap maka tetap. di genap ganjil gimana? Tetap kan itu fungsinya tidak berubah alias tetap. Maka karena fungsinya di sini cos, jawaban ini pun apa? Cos. Cos belakangnya apa? Tinggal ditulis ya. Nah, kuadrannya kalau dilihat ini kuadran berapa nak? 180 kurang kuadran berapa? Kuadran 1. Kalau 180 kan sampai di sini. Karena Iya. lagi berarti ini mundur berarti kan? Mundur berarti jatuh di sini. Mundur itu dianggap mundurnya kecil gitu ya. Kalau ini pas berarti 180 karena mundur berarti dikurangi lagi. Tidak sampai di sinilah, maka sampai di sini dianggap kuadran berapa itu? Kuadran 2. 2. Cos di kuadran kedua gimana nak? Cos di kuadran kedua apa? Plus apa min? Min. Negatif. Nah, jadi ini rumusnya adalah min cos A gitu. Bisa dipahami ini nak? Bisa. Bisa. Oh lagi misalnya. Oh, sebentar. Kalau misalnya sek 70 tambah A. Nah ini hasilnya apa nak kira-kira nak? Kita lihat sudutnya ya. 270 itu berapa kalinya 90 nak? 3. 3 kali. 3 itu kan bilangan ganjil ya. Ya. Karena bilangan ganjil maka sek berubah jadi apa nak? Sek berubah jadi apa? Kosekan. Sek ya. Maka ini tinggal ditulis ya. Nah, kuadran berapa nih nak? 270 tambah? 2 aja sampai di sini kan? Tambah lagi berarti sampai di sini ya. Dan berapa itu? 4. Dan 4. Sek di kuadran 4 gimana nak? Sek di kuadran 4 gimana? Sek itu kan kebalikan dari cos. Cos di kuadran 4 gimana? Plus. Plus. Maka kebalikannya pun apa? Plus. Ini plusnya nggak usah ditulis lebih ya. Plus gitu. Maka cosek 270 plus A sama dengan apa? Cosek A gitu. Bisa dipahami itu nak? Bisa. Ini kita lihat ketiga Pak yang Pak contohkan ini sudutnya berada di depan ya. Ini sudut ada di depan semua. Kalau sudutnya di belakang, kalau sudutnya di belakang, Pak anggap contoh yang keempat. Kita ambil cos lah boleh ya. Cos kalau A tambah 90 kan sama dengan 90 tambah A ya ditukar boleh. Jadi cos 90 plus A atau dibalik tempatnya nanti akan sama dengan cos apa? Cos A tambah 90 kan boleh itu ya. Tambah itu kan komutatif gitu. Kalau di belakang misalnya tempatnya, misalnya sudutnya di belakang gitu,
Nah, ini sudutnya di belakang ini. Ini bedanya dengan apa? Yang di atasnya. Kalau gini gimana? Ini hasilnya apa nak kira-kira nak? Cos A 90. Hasilnya apa kira-kira? Cara memahami ini gimana nak? Tadi yang kita pahami semua sudutnya ada di depan ini kan, depan. Kalau ini karena ada di belakang, upayakan ada di depan sekarang nak. Jadi ini kita tulis apa? Cos burung ini dikeluarkan ya. 90 derajat min apa? Min A gitu. Benar yang Pak nulis ini nak? Benar. Minnya dimasukkan. Min 90, ini dia kan. Min A jadi apa nak? Plus A ini dia kan. Bedanya apa? Ya, kalau ini sudutnya di belakang, kalau ini sudutnya di depan. Cos min apa? Nah ini rumus yang harus diingat lagi. Cos. Kalau sin min misalnya, ini hasilnya apa nak? Rumus kelas 1 ini. Min sin A ya. Ya, Pak. Ini hasilnya min sin A ya. Min sin A. Kalau cosnya min ini sama aja kan, nggak ada gunanya ini kan. Ya, cos A. Kalau sinnya ingat ya, sin minnya keluar dia. Ya. Cos minnya hilang. Kan? Kalau tan min gimana nak? Min tan A. Min tan A ya. Ini diingat-ingat lagi. Berarti karena cosnya min ini Pak buat, jadi min ini dikeluarkan. Ini kan sama dengan hilang jadinya versinya ini kan. Ini sama dengan apa berarti? Min hilang berarti apa nih nak? Cos 90 inilah jadinya kan. Nah, di mana ini akan kembali seperti yang tadi, sudutnya sudah di depan. Kenapa ganjil nak? Kelipatan kenapa kelipatan ganjil maksud Pak? Ganjil karena ganjil maka cos berubah jadi apa katanya tadi? Sin. Akan berubah jadi apa? Sin belakangnya apa? Nah, kuadran berapa nih nak? Kuadran 1. Kuadran 1 ya. Nah, sekarang melihatnya di sini. Cos kuadran 1 gimana gitu. Jangan di sini dilihat ya. Sin kuadran 1 itu salah. Tapi di cos kuadran 1 gimana? Plus ya? Positif. Nah, hasilnya apa? Plus itu tidak usah ditulis kan? Di atas itu hasil adalah sin. Ini. Itu kalau sudutnya di belakang kita rubah dulu biar jadi di depan. Bisa dipahami nih nak? Bisa. Tapi dibantu dengan rumus ini untuk bergrafik gitu ya. Nah, itu rumus-rumus sudut berelasi. Gunanya di mana gitu kan? Guna sudut berelasi ini adalah salah satunya adalah menghitung sudut apa? Nilai sin kostan, sinus kosinus, dan tan dan sebaliknya dari sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat. Karena di tabel sudut istimewanya itu kan terbatas sampai batas berapa nak? Sudut istimewa di tabel yang diberikan itu paling gede berapa? 90 ya? Sudut istimewa berapa nak di tabel itu? 90. 0 lagi. 0. 30 lagi. 15. 45 derajat lagi. 60 dan 90. Gimana kalau seandainya lebih dari itu? Kita lihat. Kita gunakan sudut berelasi. Contoh misalnya. Salah satu kelemahan dari siswa itu trigonometri tidak hafal nilai-nilai sudut istimewa. Contoh misalnya ya. Berapakah sin 120 derajat? 90 ditambah 30. Nah, ini versi ngitungnya anak-anak ya pakai cara yang mudah itu pakai genap ganjil yang tadi. Jadikan 120 derajat itu apa? Kelipatan genap atau ganjil dari
90 derajat. Contoh misalnya, mau dirubah jadi berapa? 120 itu, nak? 90 tambah 30. Nah, kalau Pak tambah jadikan 90 ditambah berapa biar 120? 30. 30 derajat. Nah, ini adik-adik pakai kayak tadi. Kita lihat kelipatan kenapa ganjil ini dari 90, nak? Ganjil. Ganjil. Satu kali, maka sin berubah jadi apa? Kos. Belakangnya apa? Kali tulis. Cos 30 derajat. Kuadran berapa 90 tambah itu, nak? 2. Dan 2. Kedua. Sin kuadran kedua gimana? Sin kuadran Positif. kedua. Positif. Plus. Lihatlah hasilnya itu nanti cos 30 gitu. Cos 30 apalah tabelnya itu. Cos 30 berapa, nak, tabel? Setengah Akar 3. akar 3. Bisa, nak? Bisa. Atau ada siswa lain mungkin ya? Saya ubahnya sin 40 kurang. saya jadikan apa? 90 tambah 30. Ada siswa lain misalnya bilang berubah jadi berapa, nak? Boleh aja. 180 kurangi 180. 60. Itu kurang berapa? 60. Nah, kalau adik-adik jadikan ini, kalau tadi kelipatan ganjil, sekarang kelipatan apa? Genap. Genap. Nah, kalau genap kan tetap katanya tadi. Ya. Ya. Ya, versi genap ganjil itu kan. Maka sin tetap apa? Sin. Sin. Tetap sin. Sin 60 derajat. Sin belakangnya berapa? Tinggal ditulis. 60 derajat. Kalau gini versinya kuadran berapa, nak? Kuadran 2. 2. Berarti kuadran berapa? 2. 2. Nah, juga. Kuadran 2 gimana? Positif. Ya juga plus ya. Maka jawabnya sama dengan sin 60. Sin 60 di tabel berapa? Akar 3. Nanti 3. Maka versi dirubah ke sini sama hasilnya dengan versi dirubah ke sini. Sama. Iya. Satu lagi contohnya. Misalnya kita ngitung cos 180 derajat. Cos 180 derajat berapa, nak? 90 tambah 90. Misalnya berpikir apa? 180 dijadikan berapa maunya, nak? 90 tambah 90. Mau jadi 90 tambah 90, boleh? Ingin? 180 teman Kalau dirubah jadi gini, kenapa ganjil, nak? Ganjil. Nah, ini kan 1 kali 90, maka ini adalah kelipatan ganjil dari 90. Ganjil. Sin. Jadi apa, nak? Berubah. Sin. Wah, jadi sin belakangnya tinggal ditulis ya. Iya. Derajat. Kuadran berapa nih, nak? 2. 90 ditambah, mikirnya gitu entah berapa, nambahnya enggak penting itu. 90 ditambah adalah kuadran ke 2. cos kuadran kedua gimana, nak? Negatif. Positif. Ini negatif ya? Oh, cosnya iya. Wah, negatif ya. Sin 90 Iya. berapa di tabel ya, berarti minnya tetap. Sin 90 apa tabel? Tuh, hasilnya min 1. 1. Bisa dipahami, nak? Bisa. Ada siswa yang lain berpikir, nah ini dirubah bukan 90, tapi 180 dipakai, boleh. 90 per 80. 180 adalah 180 ditambah atau dikurangi apa? Kurangi gitu ya. Tambah 0 ya. Kan boleh nih. Boleh. Kelipatan kenapa ganjil 180 ini, nak? Genap. Benar. Maka fungsi trigonometrinya Benar. tetap cos. Maka yang ditulis 0 derajat. 0. 180 tambah itu kuadran berapa, nak? 3. Tambah dikit. Kuadran ke 3. 3. Cos kuadran ketiga gimana? Negatif. Negatif. Negatif cos 0 berapa tabel? 1. 1. Itulah gunanya. 1 ini juga 1, tapi versinya pengubahannya berbeda gitu, nak.
Bisa dipahami di sini, Nak? Bisa. Ya, ini sebenarnya materinya dari trigonometri waktu kelas berapa, Nak? Kelas 10 ya? Ya, kelas 10. Ya. Semester 2. Tidak ada materi yang lepas sama sekali. Yang satu pasti terkait terus nanti itu ya. 10. Bisa Pak singkirkan ini, Nak? Bisa. Bisa? Bisa dipahami apa yang Pak sampaikan, Nak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, sekarang kita bawa ke soal limit, karena materi kita yang utama kan limit sebenarnya ya. Kita selesaikan soal limit yang terkait apa? Sudut Trigonometri. ya. Waktu ini di catatannya sampai soal nomor berapa, Nak? 5. Nomor berapa? 5. 6. Catatannya yang sudah dibahas sampai nomor berapa, Nak, waktu ini? Yang dibahas sampai nomor 4. Anda tulis nomor berapa? Berapa nomor? Sampai nomor 6. Adik-adik sekalian, melihat dari tugas yang Anda kumpulkan waktu ini, yang dikirimkan ya, itu ada beberapa yang salah, beberapa yang salah pemahamannya, tapi jawabannya benar gitu. Salahnya adalah 0 dibagi 0 itu ada banyak yang nulis apa? Sama dengan 0 kalau substitusi langsung itu. Tak hingga. 0 bagi 0 berapa sebenarnya, Nak? Ya? Hingga. Tidak terdefinisi. Ada definisi. Kalau bilangan selain 0 dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Kalau 0 bagi 0 hasilnya berapa? Tak terhingga. Namanya bentuk tak tentu, hasilnya tak tentu yang itu, Nak. Ya. Jangan 0 per 0 sama dengan 0, itu salah itu ya.